semuanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami, berikan kami sukacita, berikan kami semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mau dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu menyertai kamu sekalian. sekalian. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kure semangat. Teman-teman, jadi ini
Ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Kristus dan kasih Allah dan dan persekutuan persekutuan Roh Kudus Roh Kudus menyertai menyertai kamu sekalian. kamu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus dan berkati dan. Hai teman-teman, sekarang saya ingin menghafal hafalan minggu lalu yang terdapat di 2 Korintus 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, saya menghafal minggu lalu 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Kasih dunia Tuhan Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus dan kasih Allah Allah dan persekutuan Tuhan Roh Kudus Roh Kudus menyertai mentai kamu sekalian. kamu sendirian. Kasih. Nah, teman-teman, saya menghafal ayat minggu lalu terdapat dari 2 Korintus 13 ayat 13. Bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan si Allah dan persekutuan Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu terambil dalam 2 Korintus 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan hafalan minggu lalu yang terdapat dalam 2 Korintus 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terdapat dari 2 Korintus 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di 2 Korintus 13 ayat 13. Bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 13 ayat 13 bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih. God bless you. Bye. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Nah, kita melihat cerita minggu lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan menjanjikan apa? Roh Kudusnya.
Tuhan bilang, aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Iya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Nah, Roh Kudus yang berarti Roh Kudus itu ada dalam setiap hati kita, dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan cerita hari ini kita melihat bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap murid-muridnya dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, benar sekali Kakak Esther. Dan kita melihat waktu murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Iya, dan pada saat mereka mendoakan orang sakit itu mengalami kesembuhan karena kuasa dari Tuhan. Dan pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menjadi mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan juru selamat kita, yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, buat kita semua, buat adik-adik di rumah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, bahkan yang akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Betul adik-adik. Mungkin contohnya kayak kakak ya. Pada saat mungkin ya kakak Meli pernah di rumah kakak memecahkan piring. Terus pada saat kakak pecahkan piring itu tidak ada orang di sekitar kakak. Jadi kakak Esther buru-buru bereskan bekas pecahan piring itu supaya tidak ketahuan, dan kakak Esther diam-diam buang itu supaya tidak ketahuan. Tapi setelah itu adik-adik, hati kakak Esther gelisah, tidak tenang karena kakak Esther berpikir, kakak Esther sudah berbohong, tidak jujur. Nah, pada akhirnya kakak Esther ngaku bahwa kakak Esther sudah pecahkan piring. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita. Pada saat kita melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus itu yang akan selalu berbicara dalam diri kita. Iya, betul sekali Kakak Esther. Iya, Kakak Mili juga punya pengalaman. Nah, waktu itu Kakak Mili menasihati teman Kakak Mili yang suka menyontek kalau ulangan. Waktu itu Kakak Mili menasihati teman Kakak Mili ini kalau menyontek itu tidak baik, itu berdosa. Tapi waktu Kakak Mili menasihati teman Kakak Mili ini, teman Kakak Mili ini tidak mau dengar, dan dia malah marah sama Kakak Mili. Kasiannya kakak. Iya, tapi waktu itu Kakak Mili tetap mendoakan teman Kakak Mili ini supaya Roh Kudus yang akan mengingatkan dia bahwa menyontek itu hal yang tidak baik dan itu berdosa. Nah, akhirnya adik-adik, teman Kakak Mili ini dia sadar kalau menyontek itu adalah hal yang tidak baik, dan dia tidak lagi menyontek kalau ulangan. Dia sudah rajin belajar, dia belajar dengan sungguh-sungguh kalau ulangan, dan dia tidak buka lagi buku. Wah, hebat dong kakak. Iya. Nah, adik-adik, kita harus berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, dalam hati kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan mengerti mana yang baik, mana yang salah. Dan pada saat Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, mari kita belajar bersama-sama untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu, biar kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Ayat
hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jangan lupa dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kita tak lupa untuk berdoa. Semua duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Berkati adik-adik di rumah, Tuhan urapi, Tuhan pakai juga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus